Pemirsa Lingkar Jatim, sejumlah pemuda asal Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Bangkalan, Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyikapi persoalan demokrasi di Desa Lerpak menjelang pemilu tahun 2024. Mereka menilai, KPU mengintervensi atau cawe-cawe dalam proses rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Lerpak. Tak tanggung-tanggung, Koordinator Aksi, Munawir bahkan menyebut KPU menjadi germo suara pemilu 2024 karena sudah melakukan praktik transaksional dengan sejumlah calon legislatif. Selain itu, Munawir juga menjelaskan, kedatangannya ke kantor KPU untuk meminta KPU Bangkalan mencopot Ketua PPS Desa Lerpak karena sudah terbukti melanggar etik. Namun menurutnya, KPU enggan melakukan hal itu. Sederhana ya, karena Ketua PPS ini telah dinyatakan melanggar kode etik oleh Bawaslu, maka kita meminta untuk dipecat. Karena kita bandingkan dengan kelapaian. Kelapaian ini tidak disidangkan, tidak dilaporkan, tetapi tiba-tiba dipecat. Masa Lerpak yang sudah dilaporkan ke Bawaslu dinyatakan secara jelas melanggar kode etik, KPU masih bertele-tele untuk urusan itu. Kami merasa ada yang janggal persoalan ini. Kemudian yang kedua, kesekretariatan ini harus sesuai dengan aturan. Kita lihat bahwa rekrutmen kesekretariatan ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Maka sekali lagi karena ini tidak sesuai dengan aturan, maka ayo kita jalankan sesuai dengan aturan. Itu saja. Kode etik, pelanggaran kode etiknya seperti apa yang dilakukan? Oh, kode etiknya dia itu bertemu dengan salah satu calon legislatif. Itu dalam peraturannya kan tidak boleh. Komisioner, KPU? Iya, bukan. PPS-nya, iya. Oke. Itu rekrutmennya seperti apa? Rekrutmennya ya juga tidak jelas kok. Kemarin itu ya juga tidak lengkap kok. Pada hari H itu tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ada sekitar berapa orang ya? Nggak sampai 100 lah. Baru kemudian melakukan rekrutmen kembali. Ini kan kacau sebenarnya. Pada awalnya ditutup-tutupi pelaksanaan rekrutmen ini. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Bangkalan, Zainal Arifin mengatakan, pihaknya sudah melakukan rekomendasi yang diberikan Bawaslu Bangkalan. Dia mengaku sudah memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan. Terkait rekrutmen kesekretariatan, Zainal mengatakan semua berkasnya ada, sehingga kurang tepat jika dikatakan tidak memenuhi syarat. Pastikan tuduhan itu tidak ada cawe-cawe, tapi kalau kita sebagai KPU bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Desa Lerpak. Tadi ada 2 tuntutan yang disampaikan oleh warga Lerpak. Yang pertama adalah menuntut Ketua PPS untuk diberhentikan. Terus yang kedua adalah mengganti kesekretariatan yang dinilai tidak memenuhi syarat. Nah, pertama terkait dengan Ketua PPS Desa Lerpak, sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu sudah kita proses, kita klarifikasi dan kita sudah putuskan Ketua PPS Lerpak ini melanggar kode etik. Dan sudah kita saksi peringatan. Kenapa tidak diberhentikan? Karena dalam Ketua PPS ini ketika bertemu dengan salah satu anggota caleg itu menyampaikan kepada kita bahwa yang bersangkutan satu desa dan untuk menjaga hubungan dan segala macam dianggap tidak mau berkomunikasi karena satu desa ini kan masih keluarga, masih tetangga, dianggap sombong sehingga mengiyakan atau mau bertemu dengan salah satu anggota caleg yang bersangkutan. Nah, dalam pertemuan tersebut justru Ketua PPS menyampaikan kepada salah satu calon anggota legislatif tersebut akan menjalankan pemilu di Desa Lerpak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak menjanjikan apapun, menjanjikan kemenangan, menjanjikan suara, mengkotak-kotak suara, atau membagi suara misalnya, tidak menyampaikan seperti itu. Justru menyampaikan kepada yang bersangkutan, justru minta maaf. Minta maaf, saya sebagai Ketua PPS tidak
tidak akan melanggar mekanisme atau peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.